Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan menghirup udara pagi yang cerah. Sebelum kita memulai segala sesuatu pada hari ini, maka mari kita mengawalinya dengan berdoa datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami datang kepada Tuhan dan kami hendak merenungkan sejenak kebenaran firman-Mu. Bapa, bimbing kami agar kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan ini dan menguatkan kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Pimpin kami Bapa dalam perenungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sedang terkasih, perikop yang kita baca pagi hari ini dari Yohanes pasal 5, LAI memberi judul penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Dalam perikop ini diceritakan bahwa di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang diberi nama kolam Bethesda, dan ada 5 serambi, dan di sana berkumpul sejumlah besar orang sakit, baik itu orang buta, orang timpang, orang lumpuh, di mana di sana mereka menantikan goncangan air kolam. Mereka percaya bahwa sesewaktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu menggoncangkan air itu, dan barang siapa yang terdahulu, yang pertama masuk di dalamnya sesudah goncangan air itu, maka ia akan menjadi sembuh penyakitnya. Nah saudara, ternyata di serambi itu ada seorang juga yang lumpuh. Dan Alkitab mencatat di dalam ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Alkitab tidak mencatat apakah dia ini punya keluarga atau tidak, tetapi yang jelas di sana dia sudah menanti dan sudah lumpuh selama 38 tahun. Dan ketika Yesus bertemu dengan dia, ayat 6 menyatakan dengan jelas, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Yesus tahu loh bahwa ia telah lama sakit. Yesus tahu. Tetapi kenapa Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Ya jelas. Ia sudah 38 tahun lumpuh dan menanti di situ. Sangat jelas ia ada di situ sampai detik itu adalah untuk menantikan goncangan air di kolam. Tetapi kenapa Yesus bertanya? Dan Yesus tahu, bukannya tidak tahu. Yesus tahu. Kenapa saudara? Oh, ternyata kalau kita merenungkan ayat ini luar biasa. Selama 38 tahun orang tersebut menantikan agar ia boleh menjadi orang yang pertama untuk menceburkan dirinya ke dalam kolam itu sehingga ia bisa menjadi sembuh. Dan mungkin selama 38 tahun ia juga menanti, mungkin ada seseorang yang ada di sana boleh menolongnya, membantunya menjadi orang terdahulu sampai di kolam itu. Tapi ternyata sampai 38 tahun ia belum menjadi orang pertama untuk sampai di kolam itu. Nah, saudara, tentu keadaan ini membuat orang tersebut apatis. Mungkin dia sudah berkata, "Ya sudahlah, apa boleh buat? Memang hidupku sudah begini, aku sudah lumpuh dan tidak bisa lagi untuk mencapai kolam itu menjadi orang pertama." Jadi boleh dikatakan orang ini benar-benar sudah putus asa. Harapan untuk sembuh mungkin sudah hilang dan tidak ada lagi.
Tetapi ketika Yesus tahu bahwa ia berada dalam keadaan itu selama 38 tahun, Yesus sengaja bertanya, maukah engkau sembuh? Yesus ingin membangkitkan kembali semangatnya dan harapan yang telah hilang selama 38 tahun ia menanti, dan ternyata ia masih tetap lumpuh. Pertanyaan itu Yesus ingin menggelitik kembali, ingin membangkitkan kembali semangat yang telah hilang. Maukah engkau sembuh? Saudara terkasih, saya tidak mengerti keadaan apa yang kita alami sekarang ini. Mungkin juga kondisi yang kita alami membuat kita hilang pengharapan, pupus harapan, kita menjadi pesimis, kita menjadi putus asa, kita menjadi khawatir, kita menjadi takut. Karena mungkin kondisi kita sudah di titik nadir atau di titik nol. Dan hari ini Yesus pun berkata kepada kita, apapun keadaan kita, maukah engkau sembuh? Maukah engkau bangkit? Maukah engkau kembali untuk bisa seperti dulu lagi? Ya, saudara terkasih, biarlah ini menjadi perenungan kita. Dan ketika Yesus berkata demikian kepadanya, dan Yesus menyuruh dia melakukan sesuatu yang mustahil untuk dia lakukan. Tapi Yesus berkata, bangkit dan berjalanlah. Luar biasa. Saudara, biarlah hari ini kita kembali merenungkan akan kasih Tuhan dan keajaiban dan kejutan-kejutan yang begitu banyak telah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Dan itu boleh menolong kita untuk tetap percaya bahwa kuasa Tuhan tetap sama. Dan tidak ada keadaan situasi di mana Tuhan tidak bisa menolong kita, membangkitkan kita, menyembuhkan kita, dan memberikan kita kembali pengharapan. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk berjalan bersama Dia, dan memberikan kepada Tuhan kesempatan untuk berkarya seturut dengan kehendak dan rencananya bagi hidup kita. Tuhan hanya ingin kita taat dan takluk tunduk kepada kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini. Engkau mengingatkan kami kembali bagaimana kami terus berharap kepada Tuhan, bahwa tidak ada situasi kondisi yang tidak bisa untuk Tuhan pulihkan. Kami percaya tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapa, bantu kami untuk tetap bangkit, untuk terus berharap apapun keadaan situasi kami. Bahkan di titik nadir, di titik nol yang kami alami, kami percaya Allah sanggup mengubah keadaan itu untuk menjadi kemuliaan agar nama Tuhan dipuji, ditinggikan. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, dan sertai kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami berserah, bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.